kita akan membahas terkait desain eksperimental. Outline-nya terkait penelitian eksperimen, lab eksperimen, dan manipulasi data. Desain eksperimen adalah suatu rancangan percobaan dengan setiap langkah tindakan yang terdefinisikan sehingga informasi yang berhubungan dengan penelitian ini dapat dikumpulkan secara faktual. Penelitian eksperimen dilakukan untuk mengetahui akibat yang ditimbulkan dari suatu perlakuan yang diberikan secara sengaja oleh peneliti. Salah satu metode penelitian ini adalah eksperimen. Berbagai contoh nanti kita dapat gambarkan terkait penelitian eksperimen ini. Lab eksperimen ketika hubungan sebab akibat antara variabel bebas dan variabel terikat harus ditetapkan dengan jelas, maka semua variabel lain yang mungkin mencemari atau mengacaukan hubungan tersebut harus dikontrol dengan ketat. Dengan kata lain, efek yang mungkin muncul dari variabel lain terkait variabel dependen harus kita perhitungkan dengan berbagai cara. Sehingga efek kausal aktual dari variabel independen yang diselidiki pada variabel dependen dapat ditentukan. Dalam hal ini kita mengelolanya dalam sebuah lab eksperimen. Untuk menguji efek kausal dari variabel independen terhadap variabel dependen, manipulasi tertentu perlu dicoba. Hati-hati dengan kalimat manipulasi. Manipulasi secara sederhana berarti bahwa kita menciptakan berbagai tingkat variabel independen untuk menilai dampak pada variabel independen. Jadi bukan manipulasi dalam artian negatif, tapi manipulasi dalam artian positif untuk mensupport penelitian kita dengan melakukan berbagai uji coba terkait variabel dan menentukan variabel-variabel supporting lainnya untuk menentukan angka yang menurut kita paling bagus dalam mengelola data tersebut. Untuk manipulasi data tersebut kita juga dapat memberikan contoh. Misalnya seperti tadi saya bisa memberikan Anda contoh bahwa absensi mungkin saja berpengaruh terhadap prestasi capaian pembelajaran seorang student. Pada saat saya mengujinya ternyata hasilnya tidak signifikan. Sehingga saya perlu memunculkan variabel yang lain dan saya bertanya apakah benar hanya variabel kehadiran saja yang benar-benar mempengaruhi prestasi student. Kemudian saya masukkan variabel lain, misalnya adalah variabel student di dalam aktivitas learning. Seperti kapan student melakukan, apakah student tepat waktu dalam mengumpulkan tugas, apakah student sering bertanya di dalam kelas, sehingga saya memunculkan variabel-variabel lain di dalam manipulasi data ini. Dan begitu saya uji secara statistik, ternyata bisa jadi saya menemukan dari 3 variabel tersebut justru ternyata absensilah yang paling berpengaruh. Karena ternyata absensi ini pada saat dia sendiri tidak terlalu signifikan mempengaruhi prestasi student. Namun jika dia dikombinkan dengan variabel-variabel lain, ternyata justru berpengaruh terhadap prestasi student. Nah, dalam hal ini manipulasi yang saya gunakan adalah untuk memancing data sebenarnya keluar. Apakah benar data ini yang akan saya gunakan ternyata tidak signifikan, namun begitu saya combine atau saya compare dengan variabel lain justru memunculkan data yang jauh lebih signifikan terhadap penelitian saya. Hal ini terkait manipulasi data dan beberapa variabel di dalam penelitian ilmiah. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat.